Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan. Dalam pengembangan kurikulum ya, pendidikan kejuruan, di sini pemisahan itu ada dua tujuan. Pendidikan menurut para ahli. Mungkin dia akan mendorong ke penegasan tentang dualisme antara pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Tapi sebenarnya permasalahannya lebih kompleks dari yang tergambar dan pemisahan yang lebih bersifat teoritis konsepsional. Di sini pasti dia akan lebih sulit diamati secara objektif dalam kehidupan yang real. Tetapi adanya pemisahan tersebut dapat mengawali pemikiran tentang bagaimana hubungan antara pendidikan umum dan pendidikan kejuruan sebagai subsistem dengan pendidikan secara keseluruhan. Begitupun dengan konsep dasar kurikulum di pendidikan kejuruan. Dia berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikannya. Juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Dari pemahaman isi, penulis sepakat dengan pendapat Vince dan Crankilton ya, bahwa ada dua fokus pada kurikulum, yaitu siswa itu sendiri dan juga kurikulum harus mampu menyediakan pengalaman belajar tidak hanya terbatas di sekolah tapi juga di luar sekolah. Nah, pengertian ini sejalan pula dengan pendapat Oliva dalam bukunya, yaitu Developing Curriculum pada tahun 1992 yang ketiga, bahwa kurikulum adalah rencana atau program yang menyangkut pengalaman dan dihayati anak didik di bawah pengarahan sekolah. Substansi dari pengertian cocok untuk diterapkan dalam konteks pendidikan teknologi dan kejuruan, di mana keberhasilan proses pembelajaran dinilai dalam dua kriteria, yaitu in-school success dan out-of-school success. Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran dalam pendidikan teknologi dan kejuruan apabila dibandingkan dengan model yang dikembangkan oleh Oliva pada tahun 1992 untuk kategori interlocking model. Model ini secara jelas mendemonstrasikan sesuatu hubungan terpadu di antaranya, di antara keduanya dia keberadaan hubungan yang saling bertautan satu sama lain. Terjadi ketika kurikulum dan pembelajaran menunjukkan satu jalinan sistem. Secara lebih tegas, Suekamto pada tahun 1988 yang ketujuh, dia menegaskan bahwa mungkin tidak terlalu salah apabila dikatakan bahwa kegiatan perencanaan kurikulum dan pengajaran adalah dua tingkat yang berbeda dari satu kegiatan yang sama. Perencanaan kurikulum terdapat pada tingkat yang lebih tinggi, sedangkan kegiatan perencanaan pembelajaran, instructional planning, yang berbeda atau terjadi pada tingkat skop yang lebih rendah. Keduanya akan bertemu dan saling berkaitan erat manakala keberhasilan belajar tiba saatnya dievaluasi. Karena pada tahap ini, baik isi dan struktur kurikulum serta proses dan materi belajar akan dinilai dengan kriteria yang sama, yaitu sejauh mana keduanya mampu membantu anak didik yang mengembangkan potensinya secara optimal. Poin terakhir,
Yang perlu disoroti dalam bagian ini adalah tentang karakteristik pendidikan teknologi dan kejuruan yang telah diungkapkan pada bagian terdahulu. Satu poin yang perlu kami tanggapi adalah masalah pembiayaan. Ada satu pendapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan teknologi dan kejuruan yang relatif besar tidak sepadan dengan kualitas lulusannya. Memang berbagai studi tentang hubungan antara biaya dengan hasil guna pendidikan ya atau cost benefit analysis dia mengungkapkan temuan bahwa secara ekonomis biaya untuk pendidikan teknologi dan kejuruan lebih mahal dari biaya untuk pendidikan umum. Dalam hal ini haruslah diingat bahwa perbandingan biaya tidak harus ditafsirkan sebagai indikator pengelokasian biaya yang keliru. Jelasnya, indeks biaya yang berbeda tidak membuktikan bahwa program yang satu lebih baik dari program yang lain. Sehingga program yang murah harus lebih dikembangkan daripada program yang lebih mahal unit biayanya. Hasil temuan studi semacam ini seharusnya menjadi masukan dalam segi perencanaan dan relokasi pembiayaan penyelenggaraan program pendidikan. Karena itulah dimaksud dalam semula yang direncanakan. Baik, yang kedua itu adalah konsep dan praktek dalam pengembangan kurikulum kejuruan. Untuk pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan, ya, Shoemaker mengungkapkan suatu moto yang mana itu dia mengatakan curriculum for vocational education start with the student on the job and finish with the job. Pada mulanya program pendidikan kejuruan harus digali dengan didasarkan atas filosofi dan dasar pendidikan. Tanpa dasar tersebut yang dibangun secara kuat, maka tidak mungkin diperoleh program yang stabil dan terarah. Adapun filosofi dari program tersebut harus dicerminkan tujuan pendidikan, kejuruan, dan kedudukannya di dalam lingkungan sosial, ekonomi dan pendidikan. Program pendidikan yang dimaksud haruslah merupakan kurikulum inti atau kurikulum yang diarahkan untuk menyiapkan individu bagi perolehan pekerjaan. Fondasi filosofi dan edukasi dari program pendidikan kejuruan dapat diperkuat dengan pandangan dan kebijakan pemerintah pusat. Agar lebih efektif, dasar tersebut harus dikembalikan kepada kebutuhan masyarakat. Untuk diperoleh landasan yang kuat, terlebih dahulu dirumuskan kriteria yang tentang ciri pendidikan yang relevan dan dikelola oleh pemimpin yang tangguh untuk mengembangkan atau melaksanakan dan mengadministrasikan. Pendidikan kejuruan dapat diidentifikasikan sebagai suatu program yang mengombinasikan berbagai keterampilan dan isi teknis dari bermacam-macam disiplin dengan persyaratan-persyaratan mengenai dunia kerja, supaya mampu mengimplementasikan atau mempersiapkan pemuda-pemudi mencapai keberhasilan di masyarakat yang akan dihadapi.
agar pendidikan kejuruan dapat menarik minat para masyarakat. Schumacher dia mengatakan hal-hal berikut. Yang pertama, latihan prakerja, ya, latihan prakerjaan untuk sebagian besar pemuda yang menghendaki masuk ke bidang kerja dan industri. Kemudian yang kedua, kurikulum yang direncanakan untuk latihan pra pekerjaan juga memiliki andil yang besar ke arah pengembangan prakerja, ya, bermutu dengan sikap dan kebiasaan yang baik. Kemudian yang ketiga, kurikulum direncanakan di sekolah menengah untuk kehidupan panjang masyarakat, meliputi bidang budaya dan latihan pekerjaan untuk masyarakatnya kelak. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi kurikulum pendidikan kejuruan. Yang pertama, di dalamnya itu ada dalil pendidikan kejuruan. Dr. Anders Charles Allen Prosser pada tahun 1871 sampai 1952 adalah seorang praktisi dan akademisi Amerika Serikat yang sering dianggap sebagai bapak pendidikan kejuruan, terutama di Amerika. Proses yang juga adalah Prosser juga adalah seorang guru fisika dan sejarah di New Albany High School dan mendapatkan gelar PhD dari Columbia University di kalangan akademisi pendidikan vokasi dan kejuruan di Indonesia. Prosser cukup dikenal sebagai penyusun 16 prinsip pendidikan vokasi atau sering juga disebut sebagai 16 dalil Prosser. Prosser yakni dia yakin bahwa sekolah harus membantu para siswanya untuk mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan tersebut, dan terus maju dalam karir. Prosser yakin bahwa harus ada sekolah vokasional untuk publik sebagai alternatif terhadap sekolah umum yang sudah ada. Sekolah vokasional yang dimaksud adalah sekolah yang menyediakan pelajaran untuk berbagai jenis pekerjaan yang ada di industri. Prosser percaya bahwa pendidikan vokasional di jenjang sekolah menengah atas akan mampu menjadikan para siswa lebih independen. Prosser terkenal dengan prinsip-prinsipnya dalam pendidikan vokasionalnya. Nah, pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika, ya, lingkungan di mana nanti ia akan bekerja. Gitu. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan di mana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja gitu. Jadi harus sama, apa yang diajarkan di sekolahnya harus sama dengan yang akan dikerjakan nanti di tempat kerja gitu. Kemudian poin kedua yaitu pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih seorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Kemudian poin ketiga, pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, ya, pengetahuannya, dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi. Poin keempat,
pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan, atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang mendapatkan untung darinya. Kemudian poin kelima, pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berpikir yang benar diulang-ulang sehingga sesuai seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya. Kemudian poin yang keenam, pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan. Jadi gurunya harus benar-benar memahami apa-apa yang ada di dunia kerja. Jadi dia memberikan pengalamannya itu pengalaman yang nyata, tidak masih hayalan. Kemudian di poin yang ketujuh, pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut. Kemudian poin yang ke-8, pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar. Jadi di dalam jurusan atau jurusan yang ada dalam sekolah itu harus ada ya untuk di lingkungan atau pekerjaan di sekitarannya. Kemudian poin ke-9 yaitu proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata atau pengalaman syarat nilai. Kemudian poin ke-10 yaitu sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu, yang mana adalah dari pengalaman para ahli okupasi tersebut ya. Kemudian poin ke-11, setiap pekerjaan mempunyai ciri-ciri isi body of content yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian poin ke-12 yaitu pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan. Poin ke-13, pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut gitu. Jadi apa yang akan diambil, jurusan yang akan diambil oleh peserta harus sesuai dengan minatnya. Nah, poin yang ke-14 yaitu administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika luas. Jelas ya. Kemudian poin yang ke-15 yaitu pendidikan kejuruan dia memerlukan biaya tertentu untuk jika dia tidak dipenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi. Jadi pendidikan kejuruan atau sekolah kejuruan dia harus benar-benar bisa menyediakan apa-apa yang diperlukan dalam jurusan itu sendiri. Jadi kalau tidak ada atau tidak mampu untuk memberikan fasilitas dalam pendidikan kejuruan tersebut, jadi mending tidak diadakan kejuruannya di dalam sekolah itu sendiri. Yang kedua, kemudian itu adalah prinsip organisasi kurikulum pendidikan kejuruan. Pada tahun 1930, Dr. Anders Arnold ya, Alberti dari Ohio State University mengemukakan bahwa teori baru ya mengenai organisasi kurikulum yang disebut dengan core curriculum yang berisi demikian.
mengambil sebuah masalah yang dijadikan pusat perhatian subjek didik. Berdasarkan atas masalah itu, siswa atau mahasiswanya. Memecahkan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki sebagai hasil kombinasi dari berbagai bidang studi yang sedang dipelajari gitu. Untuk pendidikan kejuruan dapat dikaitkan dengan dalil-dalil Prosser. Sebagai pusat perhatian adalah pekerjaan yang ada di pasaran. Ini maksudnya pasaran kerja ya. Dia di sebuah proyek yang dinamakan educational system of the 70 skon yang disponsori oleh United States Office of Educational menyarankan bahwa apabila ingin dicapai pengajaran yang efektif harus memadukan antara bidang studi. Panduan bidang studi tersebut diajarkan secara terintegrasi berdasarkan dunia kerja pada masa itu. Jadi apa yang diajarkan harus sesuai dengan masa yang saat itu juga, atau bahkan untuk masa mendatang. Jadi tidak perlu mengajarkan sesuatu yang sudah berlalu, yang tidak dibutuhkan lagi. Baik, pembahasan kita kali ini cukup sekian. Terima kasih. Jadi pada intinya itu sekolah kejuruan dia harus benar-benar menyesuaikan dengan kondisi. Jadi apa-apa yang akan diajarkan di dalam sekolah kejuruan tersebut harus benar-benar ada di dalam bidang industri. Adapun ada di bidang industri, tapi jika kejuruannya itu tidak ada di industri tersebut, tidak ada di lingkungannya atau di sekitarnya, itu pun tidak efisien. Jadi harus di dunia kerja yang dekat dengan yang diajarkan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.